Kondisi terkini di Aceh Tamiang, Perdani di Aceh Tamiang, selamat sore. Lokasi pasca bencana di Aceh. Banjir melanda kawasan Aceh Utara hingga... Dan Penanggulangan Bencana Aceh melaporkan Transmedia menjadi korban banjir di Aceh. Apakah efek sadar seperti ini yang para pemirsa inginkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fahrudin Aslam. Saya berasal dari kelas 11-1 dan saya di sini ingin menyampaikan tentang mitigasi bencana banjir. Mari saya jelaskan. Sebelum kita menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir, apakah kalian tahu apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa ketika air mengenangi daratan yang biasanya kering. Banjir bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, meluapnya sungai, sistem drainase yang buruk, perubahan tata guna lahan, dan penggunaan hutan. Banjir ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam, dan yang kedua adalah faktor manusia. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam terjadi karena curah hujan yang tinggi, pasang air laut, sedimentasi di muara. Yang kedua, faktor manusia. Itu terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari pembangunan di pemukiman di bataran sungai. Itu menjadi sebab terjadinya banjir atau penyebabnya. Faktor banjir. Yang pertama, curah hujan yang tinggi adalah air hujan yang tidak teresap tanah akan mengalir dan mengenangi permukaan. Yang kedua, air sungai meluap. Air sungai meluap akibat debit yang berlebihan. Yang ketiga, drainase buruk adalah saluran air tersebat sampah atau tidak memadai. Yang keempat, perubahan tata guna lahan adalah pembangunan betonisasi mengurangi lahan resapan air. Yang kelima, penggundulan hutan adalah penggundulan hutan yang tidak ditebang menyebabkan tanah kehilangan daya serap air. Dampak dari banjir. Banjir berdampak bagi manusia ataupun alam sekitarnya, seperti kerusakan properti, kerusakan rumah, kerusakan sekolah, dan kerusakan fasilitas umum. Kehilangan nyawa. Apabila banjir terjadi ekstrim seperti banjir bandang atau banjir yang debit airnya sudah melebihi batas. Terkena penyakit. Penyebaran penyakit seperti diare, demam tinggi, dan infeksi kulit. Yang terakhir, gangguan aktivitas. Dikarenakan banjir juga dapat menyebabkan aktivitas kita terkendala seperti sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya. Bagaimana sih cara menghadapi banjir? Cara menghadapi banjir sebelum banjir. Yang pertama, kenali daerah rawan banjir di sekitar tempat tinggal. Buat saluran air atau drainase yang baik. Hindari membuang sampah di sungai dan di selokan. Simpan barang penting di tempat yang paling tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi pakaian ganti, makanan, dan obat-obatan dan lain sebagainya. Yang kedua, cara menghadapi saat banjir. 1. Tetap tenang dan jangan panik. Pindah ke tempat tinggi atau evakuasi. Matikan listrik dan gas di rumah untuk menghindari bahaya. Hindari berjalan atau mengemudi di arus banjir. Ikuti arahan petugas bencana dan dengarkan informasi resmi. Cara menghadapi setelah banjir. Yang pertama, periksa keamanan rumah sebelum kembali masuk. Bersihkan rumah dengan disinfektan atau untuk mencegah penyakit. Buang makanan atau minuman yang terkontaminasi. Lapor kerusakan ke pihak berwenang. Lakukan pemeriksaan kesehatan jika merasa tidak enak badan. Ini yang penting, peran masyarakat dalam mencegah banjir. Menanam pohon di sekitar untuk menyerap air, menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air, membuat sumur serapan atau biopori, gotong royong membersihkan saluran air secara rutin. Contoh bencana banjir yang terjadi di Aceh dan sekitarnya. Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera dan sekitarnya pada akhir November 2025, terutama pada wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebabkan kerusakan lingkungan akibat hujan ekstrim, ribuan rumah rusak, ratusan korban jiwa, infrastruktur rusak, kerugian sebesar 68 triliun, serta hilangnya lahan pertanian. Status 14 hari darurat telah ditetapkan pemerintah sekitar.